Rasanya tentu saja pasti kita menghadapi banyak tantangan, halangan, pergumulan, tapi intinya kita bisa melampaui semua kesusahan itu. Dan saya merasa puas berupa makan mie kuah di saat hujan. Tak ada kata lain yang dapat saya berikan selain bersyukur kepada Tuhan untuk menjadi remaja teladan. Sejak tahun 2019 saya mengikuti pemilihan remaja teladan dan sejak tahun itu saya ditempa dibina sedemikian rupa dan saya sangat bersyukur saat ini boleh mendapat kesempatan sebagai remaja teladan Sinode Gemim tahun 2022. Rasanya wonderful, bersyukur kepada Tuhan karena boleh banyak kesempatan yang Kiara dapat untuk melayani, boleh kenal dengan teman-teman, kakak-kakak, orang-orang yang hebat. Dan juga kalau dari Kiara, boleh dapat banyak momen di mana Kiara sadar, oh ternyata pelayanan kote tidak segampang itu, tidak semudah itu, tidak sesempit yang Kiara pikirkan. Tapi bersyukur boleh baku dapat dengan orang-orang, kakak-kakak yang punya tujuan sama-sama mau melayani Tuhan. Oke, kalau mau bilang bagaimana dirasa, ini actually common answer. Yang pertama itu rasanya terberkati dan bersyukur. Kenapa terberkati? Karena bisa bertemu dengan teman-teman yang baru dan bisa melalui proses yang sama ketika orang masih jadi finalis sampai di mana orang akhirnya dapat kepercayaan menjadi seorang remaja teladan Sinode Gemim tahun 2022 dan juga rasanya sangat bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena bisa diberikan kesempatan oleh KPRS for orang Retel 22 untuk melayani di kegiatan-kegiatan remaja seperti APR, PSR, dan lain-lain. Waktu setahun itu bukan waktu yang singkat untuk ada dalam satu journey ya bersama remaja teladan Sinode Gemim, dan yang pastinya sudah melewati berbagai hal, ada rasa senang, sedih, tentu saja berbagai hal yang sudah dirasakan dan mungkin luar biasa bisa berada di tengah pelayanan di remaja teladan Sinode Gemim. Boleh berpelayanan bersama-sama dengan teman-teman yang lain, boleh berpelayanan bersama-sama dengan Komisi Remaja Sinode Gemim, dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru yang bertujuan untuk membentuk, mendidik, dan juga membina Immanuel menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Gracia boleh mengenal dan bisa berpelayanan bersama-sama dengan kakak-kakak hebat, orang-orang hebat yaitu kakak KPRS. Banyak sekali ekspektasi dari orang-orang di sekitar Gracia yang selalu menganggap kalau Retel itu adalah orang yang sesempurna itu. Padahal nanda, Retel itu masih bikin kesalahan karena orang juga masih manusia biasa. Mar paling dalam, paling sakit yang Gracia aja dengar pas saat jadi remaja teladan itu selalu aja timbul tuh kata-kata kalau orang bikin kesalahan sedikit, orang-orang selalu mau bilang pada orang, Retel komang masa begitu. Padahal menjadi Retel tidak semudah itu. Ya, kita bisa sama-sama dalam kekeluargaan, bisa membangun kebersamaan, tapi di samping itu ada mungkin kesulitan Kak kalau dalam melakukan pelayanan itu terkadang menjadi kendala seperti akses untuk kita pergi ke tempat pelayanan itu mungkin sulit Kak untuk diperoleh seperti itu Kak. Nah, saya ingat sekali momen yang paling berkesan yaitu ibadah agung HPR. Saat itu banyak teman-teman yang belum sempat hadir di lokasi karena cuaca yang sangat tidak mendukung, hujan sangat deras saat itu. Di saat itu juga kita tiba-tiba diberikan sampul untuk menjalankan pundi di ibadah agung dan beberapa menit kemudian kita disuruh menambah personil di lomba debat. Beberapa menit kemudian lagi kita disuruh menambah personil di lomba lain lagi. Dan saat itu rasanya otak saya ingin pecah. Karena kita belum full tim, tapi udah banyak sekali hal yang harus kita selesaikan. Namun di momen yang tepat itu, teman-teman saya yang dari Mitra, dari Satu Manado, mereka sampai di lokasi dengan aman dan selamat. Dan otak saya juga menjadi aman dan selamat. Walaupun dari pagi sampai malam, badan, hati, pikiran, serasa lelah, karena orang lakukan dengan sukacita, dengan segenap hati, pasti orang ada rasa sukacita yang tersendiri yang orang dapatkan ketika orang akhirnya orang pelayanan hari ini kelar. Boleh dapat pengalaman baru, terus boleh tambah Kiara kepercayaan diri untuk mau pakai talenta yang Tuhan so kasih balik itu Pak Tuhan. DP waktu, mau manajemen waktu, mau dapat izin dari orang tua untuk kegiatan-kegiatan, kadang mesti perlu keberanian yang tinggi. Menjadi teladan.
Pesan untuk teman-teman finalis Remaja Teladan yang sebentar lagi akan menjadi Remaja Teladan Sinode Gemim tahun 2023 adalah agar supaya terus menjaga kebersamaan, tetap solid dalam pelayanan, dan tentunya selalu saling mengingatkan. melayani dengan sepenuh hati. Melayani untuk Tuhan dan jangan melayani untuk bisa dilihat orang. Kita tidak lebih hebat dari teman-teman kita tidak lebih tinggi, kita tidak lebih istimewa dibandingkan teman-teman kita yang lainnya. Ingatlah bahwa kita terpanggil bukan untuk menjadi raja, kita terpanggil bukan untuk menjadi penguasa, tetapi kita terpanggil untuk menjadi pelayan dan untuk melayani Tuhan. Dan selalu ingat teman-teman bahwa selempang ini bukanlah segalanya. Yang terutama itu adalah teman-teman pemberian diri for pelayanan dengan kakak-kakak maupun dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Gelar bukanlah menjadi tolak ukur teman-teman dalam berpelayanan, dan gelar bukanlah menjadi standar dalam kepelayanan teman-teman. Karena 1 tahun itu sebenarnya ada perasa, itu sangat singkat, jadi pakai itu semaksimal mungkin. Jangan lupa ambil foto dan rekam video agar kalian punya kenangan-kenangan yang indah untuk masa depan. Dan yang paling penting di balik semua itu, apapun yang kalian lakukan sesuai dengan Kolose 3 ayat 23, persembahkanlah itu hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih.